Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Puberia, pendamping sosial PKH dari Kecamatan Arale, Kabupaten Mamasa. Saat ini saya akan membuat video simulasi modul 3 sesi 2 dan saya akan mensimulasi langkah 1. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta P2K2 yang hadir pada saat ini. Ya, apakah Bapak Ibu membawa form komitmen yang telah dibuat pada pertemuan yang lalu? Ya, Bu. Ya. Silakan diperhatikan kembali. Ya, apa ada Bapak Ibu yang bisa mengingatkan kita kembali materi apa yang sudah kita bahas pada sesi 1? Saya, Bu. Ya, silakan Pak. Yang saya ingat itu tentang pentingnya memberi gizi terhadap janin yang ada di dalam kandungan mulai sampai umur 2 tahun. Kemudian pentingnya kesehatan mencuci tangan. Ya, terima kasih jawabannya. Sudah betul. Jadi pada sesi pertama kita sudah membahas tentang apa itu stunting, kemudian upaya-upaya dalam pencegahannya, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah supaya anak terhindar dari stunting. Ya, kemudian rencana yang sudah ditulis di tabel janji diri sudah bisa diterapkan di rumah? Bisa, Bu. Ya. Jadi diharapkan kita semua sudah bisa mempraktekkan di rumah apa yang sudah ditulis dalam janji diri. Komitmennya harusnya sudah bisa dilakukan. Ya, kemudian ada tantangan dalam melakukan komitmen yang sudah dibuat? Ada? Kalau saya, Bu, tantangannya sekarang itu anakku di rumah susah dikasih tahu cuci tangan sebelum baca sudah makan. Ya, itu sesuatu yang wajar Pak. Jadi kalau misalnya kita belum bisa 100% melakukan apa komitmen yang kita telah buat, itu tidak ada masalah. Yang penting ada usaha. Jadi anaknya harus terus diingatkan supaya rajin mencuci tangan pakai sabun pada saat-saat tertentu supaya bisa terhindar dari kuman dan virus masuk ke dalam tubuhnya. Ya. Oke, hari ini kita sudah masuk di sesi 2. Dalam sesi 2 ini kita akan membahas tentang mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Setelah mempelajari modul ini, jadi Bapak Ibu diharapkan bisa mengetahui pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Kemudian melalui sesi 2 ini juga Bapak Ibu bisa mengetahui bagaimana caranya mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Kemudian kita juga bisa mengetahui cara menyeleksi informasi yang tepat dalam mengenai kehamilan. Ya, oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut supaya tidak mengantuk, kita yel dulu. Ya, bisa berdiri Bapak Ibu. Ya, kalau saya mengatakan ibu hamil, ya Bapak Ibu angkat tangannya dan jawab, ayo kita beri dukungan. Ya, kita mulai. Ibu hamil, Ayo kita beri dukungan. ya, oke. Silakan dulu kembali. Kita lanjutkan materi. Yang hadir di pertemuan kali ini apa ada yang lagi hamil? Atau ya, kalau di rumahnya Pak ada orang hamil di sekitar rumahnya, tetangganya atau keluarganya? Ya, harus ya, kalau misalnya di lingkungan kita ada ibu hamil berarti kita tahu seperti apa yang bisa kita berikan untuk ibu hamil. Dukungan apa yang bisa Bapak berikan untuk ibu hamil? Saya akan mengantar ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas. Ya, kalau istrinya Bapak lagi hamil, pada saat ibu akan memeriksakan kandungannya, diantarkan ke fasilitas kesehatan. Ya, itu adalah salah satu bentuk dukungan.
kita lakukan untuk mendukung ibu hamil. Ya. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih jauh, coba Bapak Ibu terbagi dulu menjadi 2 kelompok ya. Jadi kelompoknya Ibu Desti membahas tentang, coba dicatat di kertasnya, apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil. Ya, jadi silahkan diskusikan dengan teman sekelompoknya. Kemudian kelompoknya Bapak membahas tentang apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat. Ya, jadi ini 2 kelompok silahkan berdiskusi, kemudian jawabannya ditulis di kertas masing-masing. Iya. Ya, oke, coba kelompok 1. Silahkan dibacakan apa hasil diskusinya. Memperhatikan kebutuhan ibu hamil, memberi kasih sayang. Ya, apabila ada anggota keluarga yang hamil, jawaban kelompok 1 bagus ya. Yang harus dilakukan oleh anggota keluarga adalah memperhatikan kebutuhan ibu hamil. Jadi misalnya kalau ibu hamil butuh untuk melakukan pemeriksaan, jadi suami atau anggota keluarga yang lain bisa mengantarkan ke fasilitas kesehatan. Kemudian menyiapkan bahan makanan yang penting untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Kemudian yang penting juga tadi itu memberikan kasih sayang. Atau ada tanggapan lain dari kelompok lain? Tambahan? Ya. Oke, kelompok 2. Bagaimana hasil diskusinya? Kalau ada ibu hamil di masyarakat, apa yang kita bisa lakukan? Yang bisa saya lakukan ya diarahkan ke fasilitas kesehatan untuk selalu memeriksakan janinnya. Kemudian yang kedua ya selalu dikunjungi, dikasih semangat ibu. Ya, bagus ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk dukungan kita sebagai warga masyarakat apabila ada tetangga kita atau warga yang lain yang sedang hamil. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, jadi intinya keluarga dan masyarakat itu perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu merasa nyaman dengan kehamilan dan anaknya nantinya akan terlahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Jadi itulah perlunya kita harus memberikan dukungan kepada ibu hamil, baik kita sebagai anggota keluarga maupun masyarakat. Ya, oke Bapak Ibu, mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Jadi ingat bahwa masyarakat dan keluarga sangat penting untuk memberikan dukungan kepada ibu hamil sehingga anak yang dikandungnya bisa sehat, cerdas, dan tidak stunting. Terima kasih.